Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiasa Nusantara. Saya adalah mahasiswa Teknologi Sains Data di Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Bit by Bit, Social Research and the Digital Age, karya Matthew J. Salganik. Nah, di buku ini saya akan membahas fokus pada chapter ke-6, yang dimana membahas mengenai ethics atau etika dalam penelitian sosial di era digital. Nah, sebagai mahasiswa teknologi sains data, saya merasa bahwa chapter 6 ini sangat penting karena saat ini data menjadi bagian utama dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas digital kita, seperti menggunakan media sosial, belanja online, hingga memakai aplikasi transportasi, menghasilkan data yang bisa dianalisis. Nah, namun, semakin besar kemampuan teknologi dalam mengumpulkan data, semakin besar juga tanggung jawab peneliti dan data scientist dalam menjaga etika penggunaan data tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama mengenai isi chapter ke-6, pemahaman mengenai ethics dalam social science research, kemudian bagaimana relevansi dengan kondisi Indonesia saat ini, kemudian apa yang bisa dilakukan di masa depan terkait etika dan hukum data, kemudian ide apa yang bisa dilakukan untuk penelitian selama kuliah. Langsung saja, pada chapter 6 ini, Salganik menjelaskan bahwa penelitian sosial di era digital memiliki tantangan etika yang berbeda dibandingkan penelitian tradisional. Dulu, penelitian sosial biasanya dilakukan melalui survei atau wawancara langsung, tetapi sekarang peneliti bisa mengumpulkan data dari media sosial, website, aplikasi, dan berbagai aktivitas digital pengguna. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak sadar bahwa data mereka sering dikumpulkan dan dianalisis. Di chapter ini terdapat beberapa contoh penelitian yang kontroversial. Salah satunya adalah eksperimen emotional contagion oleh Facebook. Dalam penelitian tersebut, Facebook memanipulasi tampilan konten pengguna untuk melihat apakah emosi pengguna bisa dipengaruhi oleh postingan yang mereka lihat. Nah, walaupun penelitian itu berhasil secara teknis, banyak orang yang mengkritik karena pengguna tidak mengetahui bahwa mereka sedang dijadikan objek eksperimen. Dari kasus tersebut, saya memahami bahwa keberhasilan teknologi saja tidak cukup. Penelitian juga harus mempertimbangkan dampak terhadap manusia. Salganik kemudian menjelaskan 4 prinsip utama etika penelitian. Jadi yang pertama yaitu respect for person, artinya peneliti harus menghormati hak individu. Setiap orang berhak mengetahui bagaimana datanya digunakan dan memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak. Yang kedua itu beneficence. Penelitian harus memberikan manfaat dan meminimalkan risiko atau kerugian bagi partisipan. Yang ketiga, justice. Manfaat dan risiko penelitian harus dibagi secara adil kepada semua pihak. Yang keempat, yaitu respect for law and public interest. Penelitian harus mematuhi hukum dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, chapter ini juga menjelaskan bahwa aturan formal seperti IRB atau izin penelitian bukan satu-satunya standar etika. Peneliti harus memiliki kesadaran moral pribadi. Nah, menurut saya ini juga sangat penting sebagai mahasiswa data science karena seringkali kita selalu fokus pada coding, AI, dan machine learning. Tetapi lupa bahwa data yang kita gunakan berasal dari manusia nyata. Nah, sekarang bagaimana relevansi dengan kondisi Indonesia sekarang? Nah, menurut saya isi chapter ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet dan media sosial yang sangat besar. Banyak masyarakat aktif menggunakan TikTok, Instagram, X, YouTube, dan marketplace digital. Setiap aktivitas tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar. Namun, di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang privasi data masih cukup rendah. Banyak orang yang langsung menyetujui syarat aplikasi tanpa membaca bagaimana data mereka digunakan. Selain itu, Indonesia juga pernah mengalami beberapa kasus kebocoran data besar, seperti kebocoran data BPJS dan data pelanggan digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data masih menjadi tantangan serius. Dalam dunia akademik pun, mahasiswa sering mengambil data media sosial untuk penelitian tanpa memikirkan aspek etika.
Misalnya, mengambil komentar pengguna lalu menampilkan username asli tanpa izin. Padahal, walaupun data tersebut bersifat publik, tetap ada tanggung jawab moral untuk menjaga privasi pengguna. Karena itu, menurut saya, chapter ini sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa teknologi dan data science di Indonesia. Nah, apa yang bisa dilakukan di masa depan tentang etika dan hukum? Ke depan, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar pengguna data menjadi lebih aman dan adil. Yang pertama, memperkuat regulasi perlindungan data. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat. Perusahaan dan institusi harus benar-benar menjaga keamanan data pengguna. Yang kedua, pendidikan etika data sejak kuliah. Mahasiswa data science perlu belajar tentang etika AI, privasi data, dan dampak sosial teknologi, bukan hanya belajar teknis pemesanan. Yang ketiga, transparansi penggunaan data. Perusahaan dan peneliti harus menjelaskan dengan jelas bagaimana data dikumpulkan dan digunakan. Pengguna juga harus diberikan pilihan yang jelas terkait persetujuan data mereka. Yang keempat, pengembangan teknologi yang ethical by design. Artinya sistem teknologi sejak awal sudah dirancang untuk menjaga privasi dan keamanan pengguna. Yang terakhir yaitu kita bisa melakukan kolaborasi lintas bidang. Di masa depan, data scientist bisa bekerja sama mungkin dengan ahli hukum, psikologi, dan sosiologi agar teknologi yang dibuat tetap memperhatikan manusia. Kemudian ide apa yang bisa kita lakukan untuk mengenai riset selama kuliah? Nah, bagi mahasiswa teknologi sains data, ada topik yang menarik untuk dijadikan penelitian, yaitu berkaitan dengan media sosial, algoritma, dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia di era digital. Nah, ide yang bisa dikembangkan yaitu pengaruh algoritma media sosial terhadap pembentukan opini mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana algoritma pada media sosial seperti TikTok, Instagram, atau X mempengaruhi opini dan cara berpikir mahasiswa terhadap suatu isu. Saat ini, media sosial tidak hanya lagi menampilkan informasi secara acak. Algoritma platform akan merekomendasikan konten berdasarkan aktivitas penggunanya, seperti video yang sering ditonton, disukai, atau dibagikan. Akibatnya, pengguna cenderung terus menerima informasi yang sejenis dan berulang. Hal ini dapat membentuk echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima sudut pandang tertentu tanpa melihat perspektif lainnya. Melalui penelitian ini, hal yang bisa kita analisis adalah bagaimana pola rekomendasi konten mempengaruhi opini mahasiswa, apakah algoritma dapat meningkatkan polarisasi pendapat, dan bagaimana media sosial mempengaruhi cara mahasiswa memahami isu sosial atau politik. Dan dalam penelitian ini, teknologi data science dapat digunakan seperti sentiment analysis, machine learning, dan analisis pola interaksi digital. Dapat digunakan untuk memahami hubungan antara konsumsi konten dan perubahan opini pengguna. Topik ini sangat berkaitan dengan ethics karena menyangkut privasi data pengguna, transparansi algoritma, serta potensi manipulasi opini publik oleh platform digital. Karena itu, penelitian harus dilakukan secara etis dengan menggunakan data anonim, menjaga privasi responden, serta memastikan bahwa data tidak digunakan untuk mempengaruhi atau merugikan pihak tertentu. Menurut saya, penelitian ini sangat menarik karena media sosial saat ini memiliki pengaruh besar terhadap cara generasi muda berpikir. Sehingga data science tidak hanya digunakan untuk memahami teknologi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan, chapter 6 dari buku Bit by Bit mengajarkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi penelitian sosial, tetapi juga menghasilkan tantangan etika yang serius. Sebagai calon data scientist, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis,
tapi juga tanggung jawab moral dalam menggunakan data. Karena pada akhirnya data bukan hanya lagi angka, tetapi representasi kehidupan manusia yang harus dihormati dan juga harus dilindungi. Mungkin sekian dari saya mengenai pembahasan chapter ke-6 dari buku Bit by Bit, yaitu mengenai tentang ethics. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.